Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iman rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keesaan Dia dan juga sifat Hayyu Qayyumnya, lalu Allah menerangkan tentang kitab yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran dengan hak, membenarkan yang sebelum Al-Quran sebelumnya. Ini berarti banyak, dan kemudian diikuti dengan Taurat dan Injil. Ini menunjukkan bahwa selain Taurat dan Injil juga telah diturunkan kitab-kitab yang sebelumnya, seperti Zabur atau Suhuf Nabi Ibrahim. Nah, ikhwatin rahimakumullah, kata sebagian para ulama bahwa sebenarnya ini asal pokoknya Allah menurunkan Al-Quran, kemudian juga Taurat dan Injil, tetapi dengan cara penyampaian yang berbeda. Kalau Al-Quran dengan nazala karena berangsur-angsur, kalau Taurat dan Injil itu dengan anzala, artinya satu kali turun. Nah, Taurat itu kalau dari bahasanya itu dari kalimat Uriyah. Uriyah itu asal kecap nama tina kecap aro uruk, jadi hartosna teh tina cahaya. Sapertos padanan dina surah Al-Waqiah, afara'aitumun narul lati turun. Nah, apakah kamu memperhatikan api yang menjadikan kamu mendapat cahaya? Turun itu artinya cahaya. Di Taurat disebut sebagai Taurat karena dia memberikan cahaya penerang tentang kegelisahan, kegelapan yang dialami oleh Bani Israel. Sedangkan Injil itu dari kalimat nazala dengan jim bukan zai. Nazala itu artinya khuruj, keluar. Karena dari Injil ini mengeluarkan pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang penting bagi Bani Israel melalui Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan di ayat ketiga itu min qablu hudan linnasi, dari sebelum kitab itu turun. Nah, Al-Quran ini menjadi hudan linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dengan berbagai macam. Ada petunjuk yang sifatnya ilham seperti tangisan bayi, itu juga petunjuk. Cerikna orok teh nuduhkeun aya naon gitu, eta sifat ilham. Yang kedua kemudian hawas, karena bayi itu belum sempurna alat anggota badannya, panca inderanya, maka dia hanya bisa memberitahu dengan menangis. Tadi waktu mah orang lamun geus kolot, geus rempol itunya teu bisa ngomong acan, ngabejaan teh sarua ciri. Tapi kan kudu dibedakeun ciri kolot anu hayang naon jeung hayang naon, nyeri atawa naon, teh kudu beda sakumaha bedakeun cirina orok. Nah, ikhwatul rahimakumullah, karena sudah tidak berfungsi, masih bayi, maka ditingkatkan ketika bayi itu tumbuh dengan hidayatul hawas, dengan panca indera, mata melihat, kemudian telinga mendengar, dan panca indera yang lainnya termasuk anggota badan. Itu perbedaannya dalam Al-Quran. Kalau mata absor dengan jamak, kalau telinga itu samun dengan bentuk mufrad. Katanya absor itu melihat, melihat mah eta teh bakal loba salahan.
Sebab dari angle yang berbeda, kurang cahaya, kesimpulannya bakal beda. Tapi kalau suara itu satu, makanya orang yang tidak bisa melihat itu kadang dia lebih peka karena pendengarannya satu fokus. Kemudian yang lainnya, nah itu digunakan untuk menerima hidayah. Nah, tapi itu belum cukup. Manusia juga menerima untuk memberi hidayah akal yang membedakan mana yang baik dan yang salah. Nu alus, anu goreng, nu alus, nu leuwih alus, nu pang alusna. Itu semua diberikan dengan kekuatan akal. Nah, untuk mencapai Allah tidak cukup hidayah sampai tingkat akal pun. Akal itu hanya sampai pada bahwa ini ada penciptanya. Akal kenapa? Karena ini kan ada proses. Ini dibuat dari ini tak itu akal teh ngan ukur nepi yen ieu teh aya nu nyiptakeunana. Tapi karena jawab saha nu nyiptakeunana, akal tidak bisa menjawab. Buktinya ada orang-orang yang justru nyangsangkeun Allah teh pangeran teh Tuhan teh ka batu, ka matahari gitu nya. Ka dirina sorangan, ka akal. Nah itu teh karena tidak bisa dicapai dengan akal. Siapa yang menciptakannya? Maka Allah menurunkan hidayah tudin, jadi hidayah agama yang menerangkan semuanya, termasuk yang paling pokok siapa penciptanya. Nah, setelah mendapatkan hidayah tudin beragama, tidak semua manusia itu menjadi menerima atau menjadi baik. Tapi kalau manusia cocok antara apa yang diterima dengan apa yang dilakukan, baru itu disebut dengan hidayatut taufik. Nah, hidayah inilah yang kita pinta setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan ke jalan benar. Ieu teh kan geus aya di jalan benar urang teh. Dina agama Islam make minta kene, minta hidayah taufikna supaya naon anu kakuping, anu katinggal, anu kabaca teh loyog eujeung keyakinan jeung amalan, jeung sikap urang sapopoe. Tah eta kakar hidayah tudin ieu anu hese teh. Ieu anu teu dipikaboga kuno agamana Islam tapi tara salat, tara ibadah, pagawean maksiat. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, itu menjadi petunjuk, dan ini semua Al-Quran itu sifatnya hudan, menjadi petunjuk. Kemudian ikhwatibar rahimakumullah, ayat kitab-kitab yang sebelumnya juga sama, mempunyai petunjuk. Baru wa anzala furqan, dan menurunkan Al-Furqan. Nah, ini maksudnya Al-Quran. Furqan itu kalimat faraqo, artinya itu pisah. Dengan alif nun tandanya mubalaghah, artinya pemisah yang sempurna. Nepikeun ka beda nanti jelas katingali. Tah, itu disebut nanti furqan. Makanya kalau kembali lagi dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil itu tidak kita terima kalau tidak benar dan sesuai dengan Al-Quran. Sebab Taurat dan Injil yang dibenarkan oleh Al-Quran mah anu diturunkan benar-benar pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Sedangkan yang sekarang itu kita tidak bisa memegang mana anu aslinya. Karena Taurat dan Injil itu, Taurat sudah banyak perubahan oleh orang-orang Yahudi, Injil juga sudah banyak tambahan apa yang dilihat oleh murid-murid Nabi Isa seperti Lukas, Matius dan sebagainya dan yang lainnya. Kemudian menuliskan apa yang mereka lihat, dengar, dan interaksi selama Nabi Isa. Apa tuh anu ieu mah wahyu atau anu ieu mah lain, kan tidak tahu. Sedangkan Nabi Muhammad melarang kalau hadis itu dipisahkan atau disatukan dengan Al-Quran. Itu dilarang karena memang untuk menetralkan mana yang Al-Quran, mana yang sifatnya itu wahyu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi tercampur dengan basyariah Nabi dan bukan untuk semua umat manusia. Makanya disebut dengan furqan, pembeda. Furqan ini berbeda dengan tazkiyah, dengan zakat. Kalau furqan itu memisahkan sesuatu yang asalnya harus bersatu. Nah, kalau tazkiyah itu memisahkan sesuatu yang asalnya harus terpisah.
Itu perbedaan antara furqan dan tazkiyah. Nah, kemudian watimar rahimahumullah dengan kalimat nazala atau anzala yang artinya turun, ini menunjukkan bahwa baik Taurat, Injil, dan Al-Quran itu dari tempat yang tinggi pada tempat yang lebih rendah. Makanya kalau manusia mengikutinya, manusia akan naik derajatnya. Jadi kemuliaan manusia itu adalah dengan mengikuti Al-Quran. Jika kieu artinya sederhana nama mun urang sadayana boga SK. Kan eta teh derajatna beda jeung teu boga SK. Aku mau ieu SK na teh Al-Quran kalamit. Makanya kalimatnya ajakan untuk mengimani Al-Quran, beriman pada Nabi Muhammad itu dengan kalimat ta'alau. Seperti orang-orang Yahudi Nasrani diajak mubahalah oleh Rasulullah, ta'alau. Nah, kemudian kesini nad'u abna'akum wa abna'akum. Atau Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia, qul ta'alau atlu ma uhiya ilaikum mir rabbikum. Ta'ala itu artinya hayu orang naik ke tempat yang tinggi. Makanya Allah disebut Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu maha tinggi. Ta'ala itu ajakan untuk menaikkan derajat supaya lebih tinggi. Jadi ikhwati marhamukumullah, kemuliaan manusia itu tinggi derajatnya itu ditentukan dengan Al-Quran, baik dari bacanya, dari hafalannya, dari pemahamannya, atau dari yang diajarkan. Makanya kata Rasul, khairukum man ta'allama Quran 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian itu, jadi nu ngajarkeun IPA, matematika, alus teh. Tapi numpang alus nama nu ngajarkeun Al-Quran, jeung anu mempelajari dan mengajarkannya, itu derajat Al-Quran. Maka nanti Al-Quran akan menjadi syafaat bagi manusia di hari kiamat, membawa kemuliaan pada ahli dan ashabul Quran. Nah, mudah-mudahan orang sadayana kalebet karena ahli Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.